ini Tuhan di hari Sabatmu yang indah, Engkau berikan kesempatan setiap kami untuk persembahkan setiap apapun yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Yang terbaik kami persembahkan, yang terbaik kami berikan hanya kepada Engkau. Segala penyembahan, pujian, syukur, mohon kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, mulialah namamu Tuhan tempat ini, dan Engkau tinggikan Engkau. Kami memuliakan Engkau, dan kiranya Engkau berkenan Tuhan hadir setiap bertata di setiap pujian-pujian kami, karena Engkau Allah yang
Kita akan angkat pujian Yesus mulia.
Jadi saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Ayub 22. Beginilah firman Tuhan. Terimalah apa yang dirahasiakan mulutnya, dan taruhnya firman-Nya dalam hatimu. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Dia
Salam Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali di malam yang indah ini. Ya, meskipun hujan deras gerimis, tapi tidak mematahkan semangat kita datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita mau belajar tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dibangkitkan ya, setelah mati, bukan dari antara. Jadi kita harus memahami kisah ini bahwa Lazarus itu dibangkitkan bukan sesuatu yang dibangkitkan sama seperti akhir zaman. Dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti kita saat ini. Kalau orang Jawa itu bilang mati suri. Nah, ketika kita sebagai anak Tuhan sering mendengar, sering melihat mati suri dan lain sebagainya, ataupun kita pernah melihat atau mendengar hamba-hamba Tuhan mendoakan orang yang mati kemudian bangkit lagi, itu adalah suatu representatif di mana Tuhan sedang menunjukkan kuasanya yang hebat dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita ikut Tuhan, ya, dan nanti ketika kita finish well, disitulah nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang berbeda, tubuh yang baru, tubuh yang tidak fana, dan tubuh yang tidak bisa mati lagi. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan baik saat ini dan nanti kelak ketika kita mati dan mati dalam Tuhan ya, dan kemudian dibangkitkan dari antara bersama-sama orang kudus nantinya. Nah, kita seringkali mendengar kata vonis. Biasanya kata vonis ini sering kita pakai untuk hal kesehatan ya. Dan juga sering kita pakai, kita dengar di pengadilan. Kalau vonis yang diucapkan manusia itu belum final ya. Seringkali kita mendengarkan, kalau kita lihat di film-film gitu kan, sudah divonis usianya tinggal 3 bulan lagi atau sebulan lagi, itu manusia yang mengucapkan. Tetapi ketika Tuhan yang memvonis, itu tidak bisa dibatalkan. Kalau vonis manusia itu bisa jadi iya, bisa juga batal. Tapi kalau vonis yang daripada Tuhan, itu mau apapun manusia berusaha sehebat mungkin, sepintar apapun, sekaya bagaimanapun, tidak akan bisa membatalkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya akan vonisnya Tuhan, firman Tuhan, dibandingkan vonis manusia. Ya mungkin beberapa orang atau banyak orang diizinkan Tuhan dapat vonis ya, sakit, tidak sembuh dan meninggal. Itu diizinkan Tuhan. Emang itu mungkin kehendak Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami mukjizat Tuhan, di mana dia sembuh dari sakitnya, mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lama sekali dia menunggu kesembuhan, tidak sembuh. Tapi ketika kehendak Tuhan jadi, dia disembuhkan. Oleh karena itu kita harus menaruh iman kita kepada perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Dan kita harus mengerti bahwa kisah-kisah yang ada di kitab Injil dari Matius sampai Yohanes, banyak kisah mujizat yang Tuhan lakukan. Sehingga kalau dihitung kisah-kisah yang sama itu dan semua kisah-kisah yang berbeda, ada 10 lebih di mana Tuhan mengerjakan mujizat yang berbeda-beda, menyembuhkan orang yang pendarahan, perempuan yang pendarahan. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan anak pegawai perwira yang sakit, dan juga hal-hal yang lain Tuhan sembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati, termasuk kisah yang nanti kita akan pelajari dari Lazarus. Semua Tuhan kerjakan, dari hal yang rohani, keselamatan jiwa, keselamatan kekal, dan juga hal-hal yang jasmani, keselamatan fisik, kesembuhan, pemulihan. Tuhan nyatakan. Sehingga Tuhan datang ke dunia, memang Tuhan datang membawa pedang katanya. Tuhan datang memang untuk tidak membawa damai, untuk mengadakan perpecahan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada juga untuk menjamah hal yang di dalam, yang rohani, dan juga hal yang fisik, yang jasmani. Sehingga pelayanan Tuhan itu total ya. Pelayanan Tuhan itu penuh. Apapun yang dia kerjakan itu selalu penuh, selalu tuntas, tidak pernah tidak tuntas.
Mungkin kalau manusia bekerja tidak tuntas. Kalau manusia, mungkin dokter sedang menerapi orang yang kena kanker ya, mungkin nggak tuntas. Dia sembuh untuk beberapa waktu, kemudian kambuh lagi. Tapi ketika Tuhan yang mengerjakan dari awal hingga akhir, Tuhan mengerjakan dengan sempurna. Oleh karena itu kita harus percaya kisah-kisah yang ada di kitab-kitab Injil yang kita baca, di mana Yesus mengadakan kuasa kesembuhan, itu bukan hanya dongeng atau kita tahu legenda iman, bukan. Tapi itu semua adalah kisah nyata yang hari ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ya, kita mau baca dalam Yohanes 11. Ya, selanjutnya Yohanes pasal yang 11. Nanti kita akan baca, tidak semua kita akan baca, tapi kita akan baca lompat-lompat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan di mana Lazarus ini bukanlah Lazarus yang orang miskin dan orang kaya. Nah, terkadang kan kita bingung, ini Lazarus ini yang mana? Lazarus yang kita baca nanti ini adalah Lazarus kakaknya Maria dan Marta. Ya. Bukan Lazarus yang kisahnya orang mati dengan orang kaya, orang miskin dengan orang kaya. Ini berbeda. Karena Lazarus, Maria dan Marta itu adalah orang yang kaya. Kalau Lazarus yang mati itu kan orang yang miskin. Bahkan dia harus minta remah-remah dari orang yang makan di sekitarnya. Nah, di sini Lazarus, Maria dan Marta bukanlah orang yang biasa, orang yang terpandang yang cukup kaya. Jadi katakan ketika Maria ini bertobat, dia kan datang kepada Yesus, kemudian dia mencurahkan minyak narwastu untuk membasuh, mengurapi kakinya Tuhan Yesus. Dan minyak ini harganya sekitar 300 dinar. Nah, pada zaman itu orang kerja upahnya satu hari 1 dinar. Jadi kalau mau dapatkan minyak sebotol itu ya, jadi butuh kira-kira 10 bulan 10 atau katakanlah setahun untuk dapat itu. Jadi benar-benar Maria, Marta dan Lazarus ini orang yang cukup mampu untuk hidupnya. Jadi beda dengan Lazarus yang mati karena miskin itu. Jadi kita di sini belajar bahwa Lazarus ini sakit sekarat. Tidak diceritakan sini sakitnya apa, tetapi ketika Maria dan Marta memberikan kabar pesan kepada Yesus, Yesus ini sengaja menunda, ya, sengaja menunda. Kalau kita sebagai manusia ya, kok Tuhan kok tidak lekas-lekas mengerjakan sesuatu? Kok Tuhan tidak lekas-lekas? Kenapa Tuhan harus berlambat-lambat? Kenapa Tuhan harus menunda hal yang harusnya bisa? Atau mungkin seperti perwira itu ketika mengucapkan ya, ketika Yesus mau datang ke rumahnya kan perwira itu menahan ya, Tuhan cukup ucapkan saja ya, ucapkan saja maka yang di rumah itu sembuh. Tuhan tidak seperti itu. Dikatakan Tuhan itu menunda. Kita baca ayat yang ayat 3 sampai yang ke-6. Ayat 3 sampai yang ke-6. Laki-laki ayat yang ketiga, ayat perempuan ayat yang keempat dan selanjutnya. Yang laki-laki Yohanes 11 ayat 3 sampai yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Kita baca laki-laki terlebih dahulu 1, 2, 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah ditegurnya, Ya. Jadi Maria Marta mengabarkan kabar Lazarus yang dikasihi oleh Tuhan. Jelas bahwa memang Yesus itu mengasihi keluarganya Lazarus, Maria dan Marta. Benar-benar mengasihi. Karena memang 3 orang ini adalah murid Yesus yang menyertai Yesus ketika pelayanan di dunia ini, sehingga dia sangat-sangat mengasihi Lazarus. Dan dikatakan bahwa Lazarus ini sakit. Dan apa kata Yesus? Sakitnya ini tidak membawa
kematian. Walaupun nanti kita tahu Lazarus nanti akan mati, tetapi Tuhan bilang ini enggak membawa kematian. Nah, ketika Tuhan berbicara, ya, ketika Tuhan mendapatkan kabar tentang Lazarus yang sekarat ini, Dia sengaja menunda. Kenapa Tuhan sengaja menunda? Dia menunda bukan berarti Tuhan terlambat melakukan atau mengerjakan rencananya. Kalau anak sekolah berangkat jam 7, bangun jam 7 kurang 15 deh. Kalau rumahnya dekat, enak, mungkin nggak mandi langsung pakai seragam langsung berangkat. Tapi kalau rumahnya jauh, bisa telat. Karena apa? Terlambat. Ada waktu timingnya. Ada waktu yang ditentukan sekolah itu jam 7 harus sudah di dalam. Terkadang ada sekolah-sekolah yang 7 kurang 10 harus sudah ada di dalam. Ya. Sehingga di sini kalau secara ukuran manusia, Tuhan terlambat. Dikatakan sampai 4 hari. Jadi ketika Lazarus mati 4 hari kemudian baru Tuhan itu hadir ke rumahnya Maria dan Marta. Sehingga secara manusia pasti dikatakan terlambat. Tetapi ketika kita ikut agendanya Tuhan itu bukan terlambat. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Dikatakan ayat yang kelima, tidak membawa sakit, tetapi Dia akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada agenda, ada skenario yang kita tidak tahu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, terkadang kita sebagai manusia kan pengennya kalau ada masalah, kalau ada problem kan cepat, lekas selesai. Itu kebiasaan manusia. Cepat selesai, cepat selesai. Tetapi di sini Tuhan punya waktu. Dia sabar, Dia menunggu waktu yang tepat untuk mengerjakan apa yang harus Dia kerjakan. Sehingga kalau kita pun sebenarnya tidak minta, tapi Tuhan bisa mengerjakan tanpa kita minta. Kita baru memikirkan di dalam pikiran dan hati kita aja Tuhan bisa langsung kirim, ya kata firman Tuhan. Apalagi yang tidak terpikirkan, ya, apa yang tidak kita dengar, apapun itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sehingga di sini pun Tuhan ada skenario-nya. Kita tidak bisa mengatur jadwalnya Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu tugas kita selanjutnya. Nah, ketika terlambat itu, Tuhan tidak serta-merta menunda. Tuhan tidak serta-merta mengerjakan dan sudah ditinggal saja. Kita baca ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tadi yang awal ketika Maria dan Marta memberikan kabar Lazarus sakit, Tuhan kan bilang, ini penyakit tidak membawa kematian, tapi tentang kemuliaannya Tuhan mau dinyatakan. Disitulah harusnya Maria, Marta, dan rekan-rekan juga semua muridnya harus tahu bahwa Tuhan itu sedang sekali lagi menguji kualitas iman mereka. Sehingga ayat 15 dikatakan biar setiap murid-muridnya yang melihat dan mendengar itu belajar percaya. Kalau belajar berarti mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan sama seperti kita hari ini. Kita hari ini ikut Tuhan, iman kita belum sempurna. Tetapi Tuhan minta supaya kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita di dalam Tuhan, memang khawatir itu boleh hadir dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting, ayat ini mengajarkan kita, kalau ada sesuatu masalah problem, kalau Tuhan bilang akan menyelesaikan, Tuhan pasti menyelesaikan. Walaupun sepertinya terlambat, bagi kita terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak pernah, pertolongannya tidak pernah terlambat. Karena tujuan Tuhan adalah membuat kita supaya kita belajar percaya lebih lagi kepada Tuhan. Ketika Maria dan Marta ini menunggu datangnya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Lazarus sudah meninggal. Bahkan dikatakan 4 hari di dalam kubur mereka. Tuhan adalah Tuhan yang
Maha tahu. Dia tahu segalanya. Ayat 10 sampai yang ke-13. Ayat 10 sampai yang ke-13. Sudah ketemu? Amin. Ya, kita akan baca bersama kembali ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi kacamata, ini tentang kacamata. Kacamata manusia harusnya mati, tapi Tuhan melihatnya bukan mati. Dia hanya tertidur. Seperti yang pernah dia lakukan mujizat kepada anak kecil, di mana seorang perempuan muda yang dikatakan dia tertidur, bangunlah, padahal itu mati. Untuk manusia ukurannya beda dengan ukurannya Tuhan. Bagi kita mungkin gagal, untuk kita tidak berhasil, untuk kita manusia itu mustahil, tidak bisa kita kerjakan. Tapi menurut pandangan Tuhan, kacamata Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan yang lebih daripada itu. Untuk manusia harusnya mati, tapi untuk Tuhan hanya tertidur. Sehingga kita harus tahu bahwa kita itu di bawah, kita tinggal di bawah. Kita melihat gedung besar, kita melihat pohon yang besar, itu sangat-sangat besar, karena kita di bawah. Tapi Tuhan tinggal di atas sana. Melihat gedung yang kita lihat besar tadi, Tuhan lihatnya kecil. Ketika kita naik pesawat, ada di atas sana, lihat pulau itu cuma selingkaran kecil. Lihat laut itu cuma hanya segenggaman saja. Lihat laut, lihat awan itu hanya segenggaman saja. Lihat kota-kota hanya sekotak, sepetak kecil, rumah-rumah gedung. Karena apa? Kita di atas. Jadi bawalah iman kita sampai seperti Tuhan memandang. Ketika Tuhan memandang memang kecil, ya memang kecil. Masalah kita tidak terlebih besar dari yang kita pandang. Nah, terkadang hal yang kecil kita buat besar. Itu jadi masalah buat kita. Memang Tuhan minta kita untuk selalu belajar, karena apa yang dilihat manusia itu mempengaruhi iman. Wah, ini sudah mulai kekurangan, atau mungkin sudah lama nggak kerja, nggak dapat uang dan lain sebagainya, sudah khawatir. Tetapi untuk kacamata Tuhan berbeda dengan kacamata manusia. Selanjutnya, dan kita tahu bahwa dalam menghadapi situasi yang seperti itu ada di luar rencana kita. Jadi Maria dan Marta punya rencana, wah kita panggil saja Yesus untuk menyembuhkan, kan dia berkuasa. Dia orang lain saja dia sembuhkan, apalagi ini keluarga sangat dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tetapi rencana manusia itu berbeda dengan rencananya Tuhan. Kita mungkin sudah atur jadwal dengan baik, harus lebih tahap. Oh nanti seperti ini, besok seperti ini, nanti 2 tahun lagi, setahun lagi seperti ini. Tetapi rencana kita bukan rencananya Tuhan. Kembali lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berikan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Mungkin hari ini tidak sesuai dengan rencana kita, seperti Maria dan Marta. Dia punya rencana, yuk kita panggil Yesus untuk menyembuhkan. Dia pasti bisa menyembuhkan, bahkan dengan ucapan saja langsung sembuh. Tetapi rencananya Maria dan Marta ini bukan rencananya Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan situasi seperti Maria dan Marta, kita harus tahu bahwa kita harus tetap memiliki iman terhadap Tuhan Yesus. Iman yang seperti apa? Kita membaca kembali ayat 21 sampai yang 27. Ayat 21 sampai yang 27. Laki-laki ayat yang ke-21, 22, perempuan dan seterusnya sampai ke-27. Laki-laki terlebih dahulu, 1, 2, 3. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan
Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan bangkit. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus ini bukan sekedar nabi atau rabi atau orang agamawi yang di situ, tapi dikatakan Yesus itu adalah Mesias Anak Allah, dan ditambahkan Dia yang akan datang ke dalam dunia. Artinya apa? Kapan dikatakan bahwa Marta masuk Marta? Ketika Tuhan yang akan datang ke dalam dunia, nanti ketika zaman akhir. Ya. Dikatakan ayat yang ke-24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi ketika Tuhan Yesus itu khotbah kesana kemari mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan, di mana nanti orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan pasti bangkit kembali, itu ditangkap oleh Marta, sehingga di dalam kesusahannya, kesedihannya yang begitu kalut, di situ dia masih mengingat perkataan Tuhan. Ya Tuhan, memang Lazarus nanti akan bangkit nanti ketika orang-orang bersama dengan orang-orang pada akhir zaman. Ini dia dapat, tetapi maksud Tuhan tidak hanya itu. Tuhan juga bermaksud akan membangkitkan Lazarus saat itu juga. Dan Yesus menegaskan di sini, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ini yang harus kita pegang, bahwa hidup kita saat ini itu harus ada kuasa kebangkitan yang kita bawa. Ketika kita hidup di dunia ini tanpa kuasa kebangkitan, hidup kita akan menurun, hidup kita akan sakit, hidup kita akan mengalami kemalangan dan kemalangan. Sehingga kalau kita ikut Tuhan, kuasa kebangkitan itu harus nempel dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Kita yang sakit disembuhkan. Mungkin bukan mati jasmani, tapi apa? Ekonomi kita mungkin lagi menurun sekarang, atau mungkin hal-hal lain, pergumulan kita sedang dalam pergumulan yang berat sekali, bahkan iman kita padam, semangat kita padam. Di sini ayat ini mengingatkan kita bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan sanggup memulihkan apa yang kita pandang tidak bisa. Tuhan bisa berikan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan bisa menghidupkan apa yang mati dalam hidup kita saat ini. Apa aspek dalam hidup kita yang mati, kita bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bangkitkan dan menghidupkan kembali. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kisah-kisah yang ada di kitab Alkitab kita bukan sekedar dongeng, tapi itu bisa kita alami, kita rasakan, bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ayat 32. Ayat 32. 1, 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi manusianya manusiawinya keluar si Maria ini, dimana Tuhan kalau seandainya agak cepat dikit, Lazarus tidak akan mati. Jadi sama Tuhan berbeda. Tuhan itu maksudnya yang indah-indah, tapi manusia memang memikirkan hal yang baik, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena berbeda. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, jangan bawa argumen kita dengan Tuhan, tapi apa? Lebih berserah dan percaya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan apa dalam hidup kita? Sebenarnya Tuhan ingin mengerjakan kehendak dalam hidup kita dengan cara yang bagaimana? Itu yang harus kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita melihat, ya, ketika kita harus melihat bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu di luar pikiran manusia selanjutnya, sehingga kita tahu bahwa mukjizat itu di mana ketidakterbatasan Allah. Itu
itu menunjukkan betapa Ia besar dan berkuasa. Jadi mukjizat itu adalah bukti di mana Tuhan itu besar dan berkuasa. Ketika mukjizat terjadi, tangan Tuhan ikut campur dalam hidup kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Buat kita terbatas, tapi ketika Tuhan yang tidak terbatas itu masuk tinggal dalam hidup kita, maka kuasa yang tidak terbatas itu kita sudah miliki. Sehingga mukjizat itu menyatakan bahwa Tuhan kita yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang besar dan berkuasa. Ayat 45 kita akan baca. Ayat 45. 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus padanya. Ya. Jadi banyak orang melihat ketika Lazarus ini tidak ada, biasa kan melayat ya. Jadi orang-orang melihat dan Maria maka sungguh histeris menangis dikatakan ya. Di situ banyak orang melihat, tetapi ketika Yesus menyatakan mujizatnya, ketika Lazarus bangkit dari kematian, dikatakan orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya tekankan, mujizat itu terjadi, mujizat itu dinyatakan untuk apa? Tujuannya satu, supaya setiap kita percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, jadi kita harus membawa iman kita. Mujizat itu terjadi, tujuannya apa? Untuk kita lebih percaya kepada Tuhan. Hal itu akan terjadi selalu dalam hidup kita. Ketika kita percaya lebih lagi, mujizat akan dinyatakan lagi, dan lebih percaya lagi, mujizat kembali dinyatakan. Tuhan akan berikan mujizat yang lain untuk kita lebih percaya kepada Dia. Jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan kehendak kita terjadi, supaya misalnya Marta dan Maria ini, supaya Lazarus bangkit, ya, supaya Lazarus ini disembuhkan. Tapi Tuhan punya rencana lain yang lebih hebat lagi. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang mati dibangkitkan. Dan di situ disaksikan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka percaya, orang Yahudi percaya kalau 3 hari orang mati itu masih rohnya gentayangan di rumahnya. Sehingga kenapa Tuhan datang di hari keempat? Tuhan ingin mematahkan kepercayaan mereka bahwa ketika orang yang sudah mati itu rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika Tuhan datang, Dia berkuasa mengembalikan roh itu ke tubuh Lazarus. Bahkan dikatakan diminta untuk digulingkan kuburnya di dalam gua, kubur itu digulingkan batu yang besar. Lazarus dikatakan bangun, bangkit, dan Lazarus ini keluar. Mungkin kan di apa namanya, dibungkus kain kafan, ya, kain linen itu ya, sehingga mungkin ya seperti pocong mungkin. Sehingga ketika kan lompat Lazarus itu keluar, talinya belum dilepas. Benar-benar itu tubuh itu yang busuk itu kembali sempurna. Tuhan sanggup membangkitkan yang busuk, dibangkitkan oleh Tuhan. Mematahkan tradisi kepercayaan orang Yahudi. Ketika kita masih percaya dengan kepercayaan dunia, Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dahsyat daripada itu. Sehingga kepercayaan kita harus lebih lagi kepada Tuhan daripada dengan tradisi yang ada di dunia ini. Yang kita mau adalah kita harus terima, maksudnya Tuhan. Kalau sakit tidak sembuh, mungkin saudara kita atau mungkin kita sakit tidak sembuh dan kita meninggal, bukan kita terus berhenti percaya kepada Tuhan, tetapi apa? Ketika itu terjadi, kita harus bawa hati kita untuk apa? Mengerti maksud Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin mengerjakan hal yang seperti apa dalam hidup kita. Kesembuhan itu kuasanya Tuhan, tetapi kesehatan tanggung jawab kita. Tuhan juga memakai hal yang natural, saya katakan, makan yang sehat, hidup sehat, kemudian obat-obatan, terapi medis untuk menyembuhkan. Tapi Dia juga sesekali memakai mujizat, tapi lebih banyak Tuhan pakai untuk hal yang natural,
Kalau mau natural seperti apa? Ya tadi, menjaga kesehatan. Sehingga Tuhan pakai dua hal ini untuk menyatakan kuasanya. Tuhan bisa bekerja melalui obat-obatan, terapi medis, dokter dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan juga sekali memakai mujizat untuk menyatakan umatnya bahwa harus lebih percaya lagi. Kita mau ganti berdiri. Saya udah pemain musik ya, sehingga kita mau angkat satu pujian lama yang mendekati saya. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita, apapun yang mati, aspek-aspek kehidupan kita yang mati, kita mau bawa kepada Tuhan. Karena Dia berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan yang mati dalam hidup kita. Kaulah Tuhan, penyembuhku, yang sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, yang sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku, yang sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Katakan, kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, yang sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Lagi katakan, kaulah mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Terus sedang kita yang sakit, mengalami pergumulan, sakit penyakit, mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman dan Engkau sanggup menyembuhkan sakit Tuhan. Mungkin tidak hanya sakit secara fisik, sakit Tuhan bisa menyembuhkan jiwa kita, rasa kecewa, sakit hati. Kiranya Tuhan bisa menyembuhkan setiap kita. Nantilah Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang memulihkan kita. Dia berkuasa tidak hanya saat dulu, tapi sekarang Tuhan juga berkuasa. Kuasanya yang tidak terbatas, sama seperti Tuhan kerjakan saat dulu. Dan Tuhan akan nyatakan saat ini ketika umatnya berserah kepada Dia. Haleluya. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memulih kami. Kaulah Tuhan
mempersiapkan diri dan kita akan pujian Yesus mulia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan wabah sepekan untuk kaum wanita hari Selasa 14 Desember 2001 pukul 18 WL akan dilayani oleh Ibu Ria dan renungan dilayani oleh Ibu Budia. Kaum Sayur hari Kamis pukul 18 WL akan dilayani oleh Saudara Aryo, renungan oleh Saudara Boas, musik oleh Saudara Yopi dan Saudara Farah. Doa akhir pekan Sabtu pukul 6 WL akan dilayani Ibu Agung dan musik oleh Saudara Boas. Ibadah hari raya Minggu akan dilaksanakan 2 sesi. Untuk sesi pertama jam 7, untuk sesi kedua jam 17.30 dan disertai oleh perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan oleh Bapak Sianto dan Ibu Kuswanto. Doa bir akan dilayani oleh Bapak Buddha. WL akan dibawa Saudara Isabella, single oleh Saudara Elois, Saudara Ariana, musik oleh Saudara Boas, Saudara Daniel, Bapak Sudio dan Saudara Rema, kolekan oleh Bapak Agung, Bapak Eka Hartono, asal oleh Ibu Martin dan Ibu Nur dan Ibu Agung, multimedia Saudara Pesta. Untuk semalam minggu pukul 7.15 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah oleh Ibu Agung, ibadah oleh Kak Aryo, termantul oleh Kak Gresia dan musik oleh Saudara Kak Abraham. Sekian dari perkembangannya. Ya, mari Bapak yang dikasih Tuhan, ibadah malam ini terakhir kita bersyukur semua diberkati oleh Ibu. Amin. Ya, pujian Tuhan itu tetap aktif dalam setiap kehidupan kita, tidak pernah berakhir baik di masa lalu sampai hari ini. Ke depan pujian Tuhan tetap nyata di depan kita, akan kita percaya kepada setiap firman-Nya atau kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan selalu memulihkan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan segala penyakit kita pun akan dilepaskan di surga oleh Tuhan. Haleluya. Kita akhiri ibadah malam hari ini, kita akan bagi pergi bersama-sama saudaraku. Kita bersyukur untuk ibadah sore ini karena Bos dan melawat kita semua. Terima kasih Bapak yang di surga, kami bersyukur. Kami percaya lawatan Tuhan hadir di tengah ibadah umat-Mu sore hari Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sepanjang hari ini beribadah pagi sore, kuasa-Mu, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan sama pernyataan atas hidup umat di GPT. Tuhan terima kasih Bapa dan memberikan
dalam setiap hidup kami, kehadiran umat-umat hari ini yang sudah beribadah kepada Engkau. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hati Engkau. Bahkan firman-Mu Engkau tanamkan dalam setiap hidup kami, iman kami. Biar kami percaya akan kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan yang nyata atas depan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian yang pelayanan 2 kali baik pagi sore. Biar Tuhan melihat setiap kesetiaan mereka, pengorbanan waktu, tenaga, berkati melayani Engkau. Pada Bapa, Kau berkati mereka yang masuk pulang sudah bekerja, Kau berkati mereka. Dan kami percaya jiwa yang berkati di dalam Kau tidak sia-sia. Tuhan pasti melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga berkat dari surgawi. Jika umat yang ada yang sakit, Kau jamah sembuhkan. Kau anak kami Kesia, Tuhan Kau jamah dengan kuasa darah-Mu Bapa. Salurkan kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, Kau jamah dan setiap kesehatan Bapa, supaya kesembuhan diperoleh atau dirasa oleh anak kami Kesia Bapa. Itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan mengalir di anak kami Kesia Tuhan. Yang apapun yang terjadi, ya anak kami Kesia yang sehat kembali, pulih lagi juga dan melayani Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan kedatangan kita akan mengambilkan berkat-Nya daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati aku dan memberkati aku. Tuhan menyinari aku dan Terima kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya Haleluya. dan memberi aku damai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita pulang membawa berkat-berkat Allah Bapa